Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Awalia Sukma dengan NIM D1A02410271. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia. Yang pertama ada definisi bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang berasal dari negara Melayu dan merupakan bahasa yang digunakan oleh warga Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai lingua franca di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Melayu sebelumnya sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan dan kebudayaan pada abad ke-7 sebelum Masehi di kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga ada sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama ada akar bahasa. Bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai lingua franca di Nusantara bahkan sebelum masa penjajahan. Fungsinya adalah sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar pulau. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda para Indonesia berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Salah satu butir penting dalam sumpah tersebut adalah penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, penetapan sebagai bahasa negara setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Yang kedua, bahasa kebudayaan. Bahasa Indonesia menjadi wadah untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia memiliki tantangan. Yang pertama, keberagaman bahasa daerah yang kuat, sehingga bahasa Indonesia kurang dikuasai di beberapa wilayah. Yang kedua, kesenjangan pendidikan yang menyebabkan perbedaan penguasaan bahasa antara di daerah terpencil dan perkotaan. Tentunya, tantangan ini memiliki solusi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia. Yang kedua, adakan kampanye pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Yang ketiga, mendorong bahasa Indonesia di media sosial dan teknologi serta penggunaan produk digital. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 1928. Kedudukannya sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sementara sebagai bahasa resmi digunakan dalam administrasi pendidikan dan komunikasi formal di Indonesia. Terima kasih.